Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam engineer. Pada video kali ini saya ingin mengucapkan kepada seluruh teman-teman engineers dimanapun teman-teman berada, ya, yang sudah aktif gitu ya, atau masih tetap menunggu video-video terbaru dari channel saya. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit ya terkait program bantu, yaitu program bantu SAP 2000. Nah, program ini merupakan program bantu yang sangat lazim ya digunakan oleh prodi ya, atau program studi teknik sipil. Nah, pertanyaan yang muncul, ada beberapa pertanyaan mahasiswa saya tentunya. Bagaimana kita mengetahui berat ya, atau berat struktur ya yang sudah dimodelkan di SAP 2000. Nah, dari mana kita tahu bahwa yang kita sudah modelkan sudah benar atau belum? Nah, benar atau salah SAP yang kita sudah buat? Nah, jadi di video ini saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana cara mengetahuinya. Nah, untuk itu mungkin kita akan mencoba mensimulasikan. Di sini kita membuat sebuah struktur sederhana ya, mungkin sebuah balok seperti itu, balok ya, balok sederhana ya, terdiri dari dua tumpuan ya, biasanya terdiri dari tumpuan sendi dimodelkan seperti ini ya, dan roll. Nah, balok yang digunakan ya pada balok sederhana ini merupakan balok beton bertulang ya. Jadi dalam hal ini contoh yang saya gunakan adalah materialnya adalah beton. Nah, di sini kita asumsikan saja misalnya bentangnya adalah anggap 5 meter ya, 5 meter, dan dimensi yang digunakan ya balok tersebut asumsinya adalah 20 ya, 20 cm dikali dengan tingginya, yaitu kita asumsikan 30 cm. Nah, sederhananya kalau kita ingin menghitung berat dari material ini, material beton ya, kita harus tahu dulu massa jenis dari beton tersebut. Nah, pada umumnya massa jenis beton itu bisa atau sebesar 2400 ya kilogram ya, per meter persegi. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui berat struktur ini gampang ya, tinggal massa jenis ya, berat sama dengan ya, massa jenis dikalikan dengan volumenya, berarti kita kalikan dengan panjang 5 ya, kan kita kalikan juga dengan luas penampang. Ini satuannya senti, jangan lupa ya, kita harus ganti menjadi meter biar sama semua, yaitu 0,2 dikali dengan 0,3. Nah, jadi untuk rumus akhirnya berarti 2400 ya dikali dengan 5 kali dengan 0,2 dan dikali dengan 0,3. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan program bantu yang lain, misalnya seperti Excel ataupun program bantu hitung yang lain ya. Kalau untuk sederhana seperti ini, mungkin teman-teman bisa menggunakan hitungan biasa, misalnya pakai kalkulator. Nah, sini saya coba hitung ya, 2400 ya kilogram per meter persegi ya. Ingat, maaf, saya salah ya, ini seharusnya bukan persegi tapi meter pangkat 3 ya, maaf ya. Jadi 2400 kg per meter pangkat 3 ya, kalikan dengan 5 kalikan 0,2 dan dikalikan 0,3 ya, sehingga kita mendapatkan berat struktur ya balok tersebut adalah sebesar ya, kalau hitungan saya adalah sebesar 720 ya, berarti
sama dengan 720. Nah, jadi teman-teman bisa menghitung sendiri dan mendapatkan hasil sebesar 700 ya. 700 720, karena ini satuannya kilogram per meter tadi untuk berat jenisnya, maka ini 720 kilogram ya. Nah, ini yang kita nanti akan buktikan apakah kalian memodelkan subnya sudah benar atau tidak ya. Nanti kita akan lihat kalau kita sudah bisa menghitung berat sendirinya, berat dari beton ini ya, balok beton sebesar 720 kilo. Nah, apakah di sub juga sama atau tidak? Nah, itu yang harus kita pastikan. Nah, oleh karena itu di sini saya sudah membuka program SAP 2000. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja. Kita anggap ini kita kerjakan dengan menggunakan file yang baru ya. Maaf, file yang baru dengan satuan tadi adalah kilogram ya. Jadi kita bisa menggunakan satuan kilogram meter Celsius. Maaf, Celsius di sini ya. Nah, kita bisa menggunakan blank atau grid ya, silakan, atau bisa menggunakan beam langsung karena kita menggunakan beam. Nah, ini mungkin bisa kalian isi karena span-nya 1 ya, bentang ya, jadi kita bisa 1, panjangnya 5 ya. Nah, untuk materialnya nanti kita akan bisa edit ya, yang penting bentuknya sudah sesuai. Nah, jadi balok kita seperti ini. Nah, yang harus kita pastikan adalah penampangnya. Nah, dalam hal ini penampangnya belum kita definisikan. Jadi sebelum kita mendefinisikan penampang, kita harus mendefinisikan materialnya dulu ya, karena semua pasti bergerak dari material. Nah, di sini kita bisa add new material, kita bisa tambahkan aturannya sebenarnya terserah saja, namun untuk hal ini kita bisa pakai user. Terus materialnya adalah beton ya. Oke. Nah, di sini kita bisa menginputkan materialnya. Misalnya ini mutunya, misalnya mutu beton 30 MPa misalnya ya, 30 MPa. Terus nah, yang penting itu adalah ini, massa jenis atau weight per unit volume. Jadi di sini sudah tertulis yaitu 2402. Nah, tadi kan kita menghitungnya menggunakan massa jenis 2400. Maka di sini kalian bisa menyesuaikan ini 2400 ya. Nah, terus untuk ini elastisitas, ini merupakan elastisitas beton ya. Kalau dalam MPa, biasanya dalam MPa ya, itu rumusnya elastisitas beton itu adalah 4700 akar FC aksen. Nah, tapi dalam hal ini kita tidak terlalu fokus di situ. Nanti itu akan dibahas di video selanjutnya. Namun yang jelas, ketika kita ingin memastikan berat, kita harus pastikan massa jenis yang kita tuliskan di sini sudah benar atau tidak. Nah, dalam hal ini satuannya kilogram, ini sudah benar ya. Maka kita okekan. Nah, terus selanjutnya setelah kita mendefinisikan, kita okekan definisikan material, kita definisikan penampangnya. Karena kan kita sudah tahu tadi ya, penampang yang kita gunakan adalah beton ukuran 0,2 kali 0,3 meter. Nah, kita bisa pilih concrete ya, bentuknya tadi persegi. Nah, kita bisa inputkan di sini ya, balok gitu ya, balok 20 kali 30 cm, berarti tingginya 0,3 dalam meter dan lebarnya 0,2 ya. Nah, jangan lupa materialnya diganti karena tadi kita sudah mendefinisikan material konkrit ya, seperti itu. Nah, ini kok muncul tulangan, terus bagaimana ini? Nah, itu tidak dibahas pada video ini. Yang jelas kita sudah menyesuaikan ukuran penampangnya sudah benar dengan contoh tadi yang sudah kita buat ya. Kita okekan. Oke. Nah, di sini kita bisa mengganti material yang kita sudah definisikan tadi ya. Kita bisa klik kanan, terus ada section properties. Kita bisa ganti dengan balok 20-30 ya. Nah, sudah berubah ya, sehingga ini sudah benar. Oke.
Nah, untuk mengetahui beban atau berat yang ada pada sub ini, ya kita harus merunning terlebih dahulu. Jadi kuncinya kalau kita ingin tahu berat, kita harus running dulu program ini, ya. Kita running. Di sini kita akan langsung run saja karena memang belum ada beban. Karena yang kita ingin tahu adalah berat dari strukturnya, ya, bukan berat dari tambahan beban yang terjadi, ya. Oke, kita langsung run. Ya, mohon maaf ini harus di set terlebih dahulu. Mungkin saya akan buat di salah satu folder saya, ya. Mohon maaf apabila ada nama-nama folder saya yang terlihat, ya. Mungkin saya masukkan di, karena ini pelajaran beton, mungkin saya akan masukkan di folder baru saja, ya, kelas engineer, ya. Oke, kelas engineer. Ini saya akan simulasi sub, ya, simulasi sub 2000 dengan judul mengecek berat, ya. Nah, saya save dulu. Nah, di sini akan terjadi perubahan. Nah, karena ini perubahan atau deformasi, ya, akibat beban beban sendirinya, karena dia sudah ada massa. Kalau ada massa pasti ada beban atau berat, sehingga akibat beratnya sendiri si balok tersebut berdeformasi seperti ini. Nah, detailnya nanti akan kita bahas lagi, ya. Nah, langsung kita fokus ke tujuan awal kita, yaitu untuk mengetahui berat. Nah, mungkin cara yang pertama yang harus kalian lakukan adalah klik tombol display, terus show table. Nah, di sini ada banyak pilihan, ya, yang mau ditampilkan apa saja. Ada model definition, ada analysis result. Nah, kita belum fokus di analysis result, ya, tapi ke berat. Nah, ini ada banyak pilihan. Yang dipilih yang mana? Yang dipilih adalah other definition. Nah, terus di sini ada group data dan ada mass and weight. Nah, di sini, ya, kalian akan klik di sini, ya, klik mass and weight, langsung saja oke. Nah, kita lihat di sini, ya, apakah betul subnya beratnya sama dengan hitungan yang tadi kita lakukan manual, ya. Tadi beratnya yang mana? Yang ini, ya, self weight. Jangan yang self mass, ini massa, ya. Sedangkan ini weight, berat dalam satuan kilo. Kita lihat angkanya berapa? 720, ya. Kita bandingkan dengan hitungan manual kita, juga sama, 720. Nah, berarti artinya apa? Artinya sub yang kita modelkan sudah benar, ya, atau bisa kita katakan modelnya sudah betul karena ukurannya sudah sesuai, masanya juga sudah sesuai, berat massa jenisnya juga sudah sesuai, sehingga beratnya pun sama. Nah, jadi dapat disimpulkan model yang kita sudah buat itu adalah benar. Nah, jadi sekian, ya, video dari saya, bagaimana cara mengetahui atau melihat berat, ya, pada program SAP 2000. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen. Untuk teman-teman terutama yang mahasiswa saya yang ingin bertanya lebih lanjut, silahkan di komen untuk video selanjutnya. Dan yang paling penting, subscribe dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Salam engineer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.